damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Khotbah untuk kita semua pada Minggu Yudika hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ke-13. Kejadian 22 ayat pertama sampai ke-13 kami akan bacakan, marilah ikuti dalam hati saudara-saudara. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang hambanya beserta Ishak anaknya, yang membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua hambanya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam bedukan. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kisah dalam Alkitab yang sangat menggemarkan dan mungkin juga membuat banyak orang beriman berpikir dan bergumul bagaimana harus memahami dan menghayati teks ini. Kalau saya ingat-ingat pengalaman saya waktu kecil, ini adalah salah satu ayat Alkitab yang paling tidak saya sukai karena sangat menakutkan. Bagaimana kita menjadikan khotbah pembacaan ini sebagai perenungan? Sebelum kita merenungkan teks ini, ada satu hal yang harus jelas kepada kita semua. Tuhan Allah bukan saja tidak pernah menuntut, bahkan melarang anak-anak dikurbankan. Tuhan Allah bukan saja tidak pernah menuntut agar anak-anak dikurbankan, tetapi bahkan melarang dengan tegas nyawa manusia dikurbankan. Bila kita baca Alkitab,
sangat jelas sikap Tuhan yang menolak anak-anak dikurbankan, seperti yang biasa dilakukan pada agama-agama tertentu pada zaman dahulu. Dalam Mika 6 ayat 6 jelas sekali dilarang mengorbankan anak-anak, termasuk karena kesalahan atau dosa orang tua. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab di mana pernah ada manusia yang dikurbankan kepada Allah, kecuali manusia bernama Kristus yang mati tersalib di Golgota. Karena itu ayat ini tidak boleh dijadikan legitimasi atau pembenaran terhadap pengorbanan anak-anak dengan alasan apapun, dengan kepentingan apapun, atau atas nama siapapun. Anak tidak boleh dikorbankan. Nah, kalau begitu, apa kata teks ini pada kita bila kita membacanya dengan baik dan benar? Yang pertama, Tuhan Allah menyediakan segalanya bagi kita. Tuhan Allah menyediakan segalanya bagi kita. Cerita ini seringkali dibaca hanya dari sudut perspektif pandang Abraham. Tetapi bila kita baca kisah ini berulang-ulang dan kita baca dengan baik, maka sebetulnya tokoh utama dalam cerita ini bukan Abraham, tetapi Tuhan Allah. Yang mengambil inisiatif, yang mengambil peran, yang menentukan perjalanan kisah adalah Tuhan Allah. Dan bila kita melihat kisah ini dari perspektif Tuhan Allah, maka yang pertama-tama renungan bagi kita adalah Tuhan menyediakan segalanya bagi orang-orang yang beriman kepada-Nya. Tuhan memberkati Abraham, dan Dia menyediakan segala yang diperlukan oleh Abraham. Bahkan Dia menyediakan kurban persembahan Abraham kepada-Nya. Saudara-saudara, karena itu cerita ini mau juga menyadarkan kita bahwa sebetulnya persembahan kita pun pada dasarnya berasal dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa dari kita. Karena itulah Raja Daud pernah di dalam doanya di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14 mengatakan, "Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami sanggup memberi kepadamu? Bukankah segala yang ada pada kami berasal dari Engkau juga?" Saudara-saudara, karena itu Abraham tidak berbohong ketika dia mengatakan kepada Ishak, Allah akan menyediakan kurban baginya. Mungkin Abraham tidak tahu harus menjawab apa atas pertanyaan anaknya, tetapi dia tidak berbohong ketika dia mengatakan Allah menyediakan kurban baginya. Iman Abraham yang paling dalam rupanya telah melihat bahwa Allah akan menyediakan segala yang harus dipersembahkan. Mungkin dia melampaui akal dan pikirannya, tetapi dia percaya bahwa Allah sangat mengasihi dia. Allah memberikan segala-galanya kepadanya. Dengan cara Allah sendiri, Dia akan menyediakan termasuk kurban untuk dipersembahkan Abraham padanya. Karena itu saudara-saudara, itulah yang pertama-tama mau kita petik dari sini. Allah menyediakan. Dia menyediakan kurban untuk dipersembahkan Abraham pada masa lalu. Dan sampai sekarang Dia masih menyediakan segala yang baik yang saudara perlukan dalam hidup kita sekarang ini. Karena itu kita bersyukur kepada-Nya. Sampai sekarang Tuhan menyediakan segala yang baik bagi kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia menyediakan segala yang kita perlukan. Karena itu kita selalu melimpah dengan ucapan syukur kepada-Nya. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari sini? Tuhan Allah meminta kita beriman, tak bersyarat kepada-Nya, sebab Dia lebih dulu mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa batas. Bukan Allah hanya meminta kita beriman dan tak bersyarat kepada-Nya, sebagaimana Dia juga telah mengasihi kita tanpa syarat dan tanpa batas. Allah yang kita puja dan Allah yang kita sembah tidak haus darah. Allah sama sekali tidak menghendaki Ishak duka, dan Dia mencegah
supaya Ishak jangan lupa. Dan kita juga jangan lupa, Allah tidak hanya mengasihi Abraham, tetapi Dia juga mengasihi Ishak anaknya. Bahkan cinta Allah kepada Ishak melampaui cinta kasih Abraham kepada anak tunggalnya itu. Kenapa? Karena bila kita baca sepintas cerita ini, seolah-olah Tuhan tidak sayang kepada Ishak, seolah-olah Tuhan akan melukai Ishak. Padahal yang sesungguhnya Tuhan tidak rela bila Ishak terluka. Dan bukan hanya Ishak, kepada semua anak, kepada semua umat manusia sepanjang jalan. Kalau begitu, bagaimana kita mengartikan cerita ini? Rupanya Allah hanya meminta kepada Abraham agar dia beriman, agar dia taat kepada Allah tanpa syarat apapun juga. Sebab Allah juga mengasihi dia tanpa syarat dan tanpa batas apapun juga. Dan Abraham membuktikan imannya, ketaatannya kepada Allah, sekali lagi tanpa syarat, tanpa reserve. Saudara-saudara, karena itu cerita ini juga mau mengingatkan kita, rupanya iman kepada Allah tidak harus dipertentangkan dengan kasih kepada manusia. Dengan alasan beriman kepada Tuhan, kita tidak boleh mengorbankan orang lain, kita tidak boleh menyakiti, melukai orang lain. Tuhan tidak mengizinkan Abraham menunjukkan imannya yang tak bersyarat, ketaatannya kepada Tuhan itu dengan melukai anaknya. Kenapa? Karena iman kepada Allah tidak pernah bertentangan dengan kasih kepada sesama. Karena itu kalau ada nanti tiba-tiba seorang Kristen bermimpi, Tuhan menyuruh aku mengorbankan anakku, Tuhan menyuruh aku melukai si A atau si B demi dia, maka itu tidak benar. Kenapa? Karena perintah Tuhan tidak pernah bertentangan dengan kasih-Nya. Saudara-saudara, karena itulah Tuhan mencegah Abraham, mendekatkan Abraham mengenakan pisaunya kepada anaknya itu. Sebab Tuhan sangat sayang kepada Ishak, sama seperti Dia sayang kepada Abraham. Dan Dia juga sayang dan kasih kepada kita yang sekarang. Kalau begitu, bagaimana kita mengartikan cerita ini? Bila ternyata Tuhan tidak meminta darah, tidak meminta anak-anak dikurbankan, tidak meminta keluarga dikorbankan, bagaimana kita mengartikan? Tuhan meminta kita mempersembahkan yang paling baik bagi kita. Karena itu kita boleh mengartikan mempersembahkan yang paling baik dan yang paling berharga dalam hidup ini kepada Tuhan. Tidak harus melukai, tidak harus menyakiti yang dipersembahkan itu. Katakanlah, bagi saudara dan saya yang paling berharga adalah anak kita. Bagaimana mempersembahkan anak kepada Tuhan? Kita tidak harus membunuhnya, tetapi kita bisa mendidiknya, kita bisa menyerahkannya, kita bisa merawatnya sesuai dengan kehendak Allah. Sama seperti yang dilakukan Abraham kepada Ishak. Tuhan mau mengatakan kepada Abraham betapapun dia sayang kepada anaknya, betapapun cintanya kepada anak tunggalnya itu, dan betapapun berharganya Ishak di dalam hatinya. Bagi Tuhan, Ishak jauh lebih berharga. Dan Abraham tidak boleh mengambil Ishak dari tangan Tuhan. Dengan kata lain, Ishak anak yang paling berharga itu tetap harus diserahkan kepada Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan, dididik sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan. Saudara-saudara, apa yang paling berharga bagi saudara dan saya? Persembahkanlah. Dan kita tidak harus mengartikan mempersembahkan kepada Tuhan itu dengan menyakiti, merusak, atau membunuhnya. Sebagian orang menganggap pekerjaannya yang paling berharga. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Lakukanlah pekerjaan itu hanya untuk demi nama Tuhan. Sebagian orang menganggap bahwa hartanya lah yang paling berharga baginya. Lakukanlah harta itu, pergunakanlah hanya untuk sesuai dengan maksud Tuhan saja. Dengan demikianlah kita mempersembahkan hidup kita, segala yang ada pada kita kepada Tuhan, sama seperti Dia telah lebih dulu mempersembahkan hidupnya pada kita. Yang ketiga,
ketiga, apa yang bisa kita petik dari cerita ujian Abraham ini? Tuhan juga mau menguji kita, menguji iman kita, agar kita tambah kuat dan tambah teguh. Tuhan malah juga mau menguji iman saudara dan saya, agar kita tambah kuat dan tambah teguh. Abraham semakin kuat setelah dia menang melewati ujian. Begitu jugalah kita, saudara dan saya. Saudara-saudara, cuma bedanya ujian-ujian iman atau ujian-ujian kehidupan, seringkali kita tidak tahu kapan itu terjadi dan bagaimana caranya. Tetapi setiap saat kita diminta, bila Tuhan menguji iman kita, supaya kita sama seperti Abraham juga menang. Saudara-saudara, tetapi kita bisa kenali beberapa kondisi atau situasi di mana saat itu seringkali ujian-ujian iman itu datang. Pertama, ujian iman itu seringkali datang ketika kita memiliki sesuatu yang kita anggap sangat penting dan sangat berharga. Apakah ketika kita mendambakan sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga, kita masih tetap setia dan menganggap Tuhan yang nomor satu? Ujian iman itu juga kadang-kadang datang di waktu kita sakit. Apakah ketika kita sakit, kita masih tetap menganggap Tuhan itu yang nomor satu, melampaui kesembuhan kita? Ujian iman itu juga datang saat kita sendiri. Apakah ketika kita sendiri kita tetap menganggap bahwa Tuhan itulah yang nomor satu, yang terutama dalam hidup ini? Ujian iman itu datang di saat kita lapar, di saat kita berkelimpahan, di saat kita kekurangan. Dan sama seperti Abraham, Tuhan meminta agar saudara dan saya, kita semua menang melewati ujian-ujian kehidupan ini. Dan percayalah, saban kali kita menang melewati ujian iman, saban kali kita dikuatkan dan diteguhkan. Amin. Tuhan, terima kasih. Kami beriman padamu. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan dalam hidup ini. Bahkan persembahan kami kepadamu, Engkaulah yang menyediakan. Engkau tidak menuntut apa-apa dari kami. Engkau baik dan setia. Bahkan Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal untuk kehidupan kami. Sebab itu, biarlah kami bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan kami yang baik dan setia. Ya Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami beriman kepadamu tanpa syarat, supaya kami belajar mempersembahkan segala hidup kami kepada Tuhan. Namun Tuhan, Engkau juga mengajar kami supaya kami mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami. Ya Tuhan, karena itu kami mohon kepadamu, tambahkanlah iman kami, tambahkan jugalah kasih kami. Ya Tuhan, firman-Mu mau mengajar kami supaya kami tetap setia dan teguh menghadapi ujian-ujian iman dalam kehidupan kami. Karena itu, tolong dan kuatkanlah kami. Kami berdoa bagi hidup kami masing-masing, bagi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Kami berdoa bagi pekerjaan, profesi, dan bisnis kami. Berkatilah, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami lebih sejahtera melalui pekerjaan dan usaha kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja, secara khusus gereja HKBP yang akan merayakan jubileum 150 tahun penyertaan Tuhan atas hidup kami. Bukalah hati kami Tuhan untuk melihat betapa baiknya Tuhan, supaya kami Tuhan di tahun Yobel ini mengucapkan syukur kepadamu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua doa, permohonan dan kerinduan dan cita-cita dan pekerjaan dan segenap aspek hidup kami serahkan kepadamu demi nama Kristus. Amin.